Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Bu Dewi akan bahas tentang soal-soal pemantapan sistem persamaan linier dua variabel. Kita simak dari nomor 1. Garis yang melalui titik negatif 3,2 adalah, nah untuk ngecek suatu titik itu apakah dilalui garis atau tidak, caranya tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan garis. Kalau cocok berarti titik itu dilalui oleh garis, tapi kalau nggak cocok, ruas kiri nggak sama dengan ruas kanan, berarti titik tersebut tidak dilalui garis. Kita coba di sini titik yang mau kita cek adalah negatif 3,2, maka negatif 3 sebagai X, 2 sebagai Y. Kita cek apakah dia dilalui oleh garis di opsi A ya. 5X dikurangi 3Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke sini. 5 dikalikan negatif 3 dikurangi 3 dikali 2 ditambah 9. Apakah nanti akan sama dengan ruas kanan yaitu 0? Maka di sini kita hitung aja, negatif 15 dikurangi 6 ditambah 9 apakah sama dengan 0? Nah, ternyata enggak ya. Ini berarti negatif 12. Lebih kecil dari 0, atau saya pakainya lebih mudahnya adalah tidak sama dengan 0. Maka di sini titik negatif 3,2 itu tidak dilalui oleh garis A. Kita coba yang garis B. 5X ditambah 3Y ditambah 9 sama dengan 0. Kita substitusikan lagi. 5 dikalikan negatif 3 ditambah 3 dikalikan 2 ditambah 9 apakah sama dengan 0? Negatif 15 ditambah 6 ditambah 9. Oh, benar ya. Negatif 15 ditambah 6 berarti negatif 9. Negatif 9 tambah 9 berarti 0. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka kita bisa simpulkan titik negatif 3,2 itu dilalui oleh garis B. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut untuk ke nomor 2. Titik di bawah ini yang terletak pada garis 3X dikurangi 11Y ditambah 7 sama dengan 0. Ini sama juga ya. Titik terletak sama titik yang dilalui garis itu berarti sama ya. Nah, maka kita bisa cek juga dari yang A. Yang A ini titiknya 6,25. Kita coba substitusikan ke persamaan. 3X dikurangi 11Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini berarti kita masukkan 6 sebagai X, 25 sebagai Y. 3 dikali 6 dikurangi 11 dikali 25 ditambah 7 apakah sama dengan 0? Di sini berarti 18 dikurangi 275 ditambah 7. Oh, ternyata jelas ya, ini nggak sama dengan 0. Berarti tidak. Kita coba yang opsi B. Titik negatif 4,5. Kita masukkan ke dalam persamaan. 3X dikurangi 11Y ditambah 7 sama dengan 0. Negatif 4 sebagai X, 5 sebagai Y. 3 dikalikan negatif 4 dikurangi 11 dikalikan 5 ditambah 7 apakah sama dengan 0? Ini negatif 12 dikurangi 55 ditambah 7. Oh ya, tentunya ini tidak sama dengan 0. Maka kita cobakan untuk yang C. 5,2. Langsung saja ya, berarti 3 kali 5 dikurangi 11 kali 2 ditambah 7. Apakah sama dengan 0? 15 dikurangi 22 ditambah 7. 15 dikurangi 22 itu negatif 7 ya. Negatif 7 tambah 7, 0. Oh iya, ternyata 0 sama dengan 0. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya titik 5,2 itu terletak pada garis 3X dikurangi 11Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Gampang ya nak. Lanjut ke nomor 3. Jika titik 5, K dilalui oleh garis Y sama dengan 2X dikurangi 3, maka nilai K berapa? Karena 5, K dilalui garis, maka ketika titik 5, K ini saya substitusikan ke dalam garis Y sama dengan 2X dikurangi 3,
akan cocok ya, artinya ruas kiri pasti sama dengan ruas kanan. Dengan 5 sebagai X, K-nya sebagai Y. Kita coba masukkan. Y-nya K, berarti K sama dengan 2 dikali X-nya 5 dikurangi 3. Maka K-nya sama dengan 10 dikurangi 3. Maka nilai K-nya adalah 7 ya. Jadi nilai K-nya 7. Gampang sekali ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Grafik garis 2x dikurangi 4y sama dengan dikurangi 8 sama dengan 0 adalah karena kita lihat di sini untuk opsi A, B, C dan D, keempat grafik ini diketahui titik-titik potong grafik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Ini diketahui semua ya. Nah, kita harus cari titik potong grafik 2x dikurangi 4y dikurangi 8 sama dengan 0 terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita cari dulu. Titik potong terhadap sumbu X-nya adalah jika kalian masukkan nilai Y-nya sama dengan 0. Ini diingat-ingat. Jadi kalau mau mencari titik potong grafik terhadap sumbu X, masukkan Y-nya 0. Maka di sini 2x dikurangi 4 kali 0 dikurangi 8 sama dengan 0. Maka ketemu 2x sama dengan 8 ya. Karena 4 kali 0 ini kan 0 ya ini. Nah, maka kita dapatkan nilai x-nya adalah 8 dibagi 2 atau x-nya sama dengan 4. Karena x-nya 4 dan y-nya 0, maka titiknya adalah 4,0. Ini adalah titik potong grafik terhadap sumbu x. Nah, di sini kalau kita lihat titik A ini memang 4,0 dilalui grafik ya. Kalau titik C jelas salah ya, 4,0 kok nggak dilalui grafik ya. Jadi kemungkinan yang benar jawabannya adalah A dan D. Nah, kita cari yang kedua adalah titik potong grafik terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Maka di sini kalian masukkan nilai X-nya yang 0. Jadi diingat-ingat, jika mencari titik potong grafik terhadap sumbu Y, X-nya yang 0, tapi kalau mau dicari titik potong grafik terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0. Kita coba masukkan di sini, X-nya 0, maka 2 kali 0 dikurangi 4Y dikurangi 8 sama dengan 0. Maka kita dapatkan negatif 4Y dikurangi 8 sama dengan 0, atau negatif 4Y sama dengan 8, atau Y sama dengan 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Nah, karena nilai Y-nya adalah negatif 2 dan nilai X-nya 0, artinya titik potong grafik terhadap sumbu Y ini adalah 0, negatif 2. Nah, yang kita pakai yang ini ya. Jadi 0, negatif 2 dan 4,0. Maka di sini yang dilalui grafik adalah dua titik itu ya, 4,0 dan 0, negatif 2. Jadi jawabannya jelas sekali D ya. 4,0 di sini, kemudian 4,0 itu di sini, kemudian 0, negatif 2 di sini ya, pas ya. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Grafik garis Y sama dengan negatif 2/3x adalah, nah ini juga kita cari saja titik yang dilalui garis ya. Dari opsi A, ini titik yang dilalui garis adalah titik di sini yaitu negatif 3,2, kemudian yang ini negatif 2,2, yang ini 3,2, yang ini 2,3. Kalau 0,0 ini 0,0, ini 0,0. 0,0 jelas dilalui grafik ya. Kenapa? Coba saya masukkan ya. Kita mau cek ya, 0,0 dilalui grafik atau tidak. Y sama dengan negatif 2/3x. Apakah ketika saya masukkan Y-nya 0, negatif 2/3, X-nya juga 0, ruas kiri sama dengan ruas kanan kah? Nah, ini kita cek. 0 apakah sama dengan negatif 2/3 kali 0? Jelas 0 ya, maka dia ternyata sama. Maka 0,0 jelas dilalui garis. Nah, jadi yang opsi A ini jelas salah
karena titik 0,0 di sini kok tidak dilalui garis ya. Kalau titik B, C sama D, grafik B, C sama D ini memang titik 0,0 dilalui garis semua ya. Maka yang A ini jelas salah dulu. Maka kita akan cek titik yang dilalui oleh B, C, D yang lain, yaitu negatif 2,2. Kita akan cek ya. Untuk opsi B di situ kan grafiknya melalui negatif 2,2. Kita coba masukkan ke persamaan. Y sama dengan negatif 2/3x. Y-nya saya masukkan 2. Ini mau dicek jadi belum ada sama dengannya. Negatif 2/3 dikalikan X-nya negatif 2. Nah, ini berarti kan luas kanannya jadi 4/3. Oh, ternyata tidak sama. Ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, berarti B jelas bukan jawabannya. Kita coba untuk yang opsi C. Di opsi C itu ada titik 3,2 dilalui oleh garis. Kita coba cek ya. Y sama dengan negatif 2/3x. Maka Y-nya kita masukkan 2. Ruas kanannya negatif 2/3 dikalikan 3. Nah, negatif 2/3 kalikan 3, 3-nya bisa kecoret ya. Maka didapatkan 2 titik-titik ruas kanannya jadi negatif 2. Oh, ternyata tidak sama dengan juga. Maka C bukan jawabannya. Nah, berarti kemungkinan D. Kita coba cek untuk jawaban D. Saya kasih merah aja. D ini titiknya yang ada di sini 2,3 ya. Kita cek apakah 2,3 dilalui garis. Y sama dengan negatif 2/3x. Nah, Y-nya 3. Titik-titik negatif 2/3 dikalikan 2. Maka di sini 3 titik-titik negatif 4/3. Oh, tidak sama dengan juga ya. Nah, ternyata dari opsi A, B, C, D itu tidak ada yang benar. Maka nomor 5 ini bonus. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Gradien garis 4x dikurangi 2y plus 3 sama dengan 0 adalah untuk mencari gradien garis yang diketahui persamaannya, maka kita bisa langsung buat y sama dengan ya. Jadi bentuknya diubah jadi y sama dengan 4x dikurangi 2y ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini supaya y-nya tetap di ruas kiri, negatif 2y biarkan di sini. 4x pindah ke ruas kanan jadi negatif 4x plus 3 jadi minus 3. Maka y-nya negatif 4/negatif 2x dikurangi 3/negatif 2. Negatif 2 nya pindah ke ruas kanan jadi pembagian semuanya. Nah, siapa yang menjadi gradien? Yang menjadi gradien adalah koefisien x. Ini adalah m-nya. Maka m-nya min 4/2. Negatif 4/negatif 2 itu sama dengan 2 ya. Nah, ini. Jadi jawabannya A. Lanjut ke nomor 7. Gradien garis yang melalui titik A 3,1 dan B 7,-5 adalah untuk gradien garis yang melalui dua titik itu kita tinggal masukkan rumus. Nah ya, apa rumusnya? Rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 minus X1. Siapa Y2, Y1, X2, X1? Nah, titiknya di sini diketahui. Titik pertama 3,1. Maka ini kita sebut X1, Y1. Titik keduanya adalah 7,-5. Kita sebut ini sebagai X2, Y2. Tinggal masukkan ke rumus ini. Sama dengan Y2-nya negatif 5 dikurangi Y1-nya 1. X2-nya 7 dikurangi X1-nya 3. Maka di sini kita peroleh negatif 6/4. Kalau disederhanakan menjadi negatif 3/2. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 8. Gradien garis K. Nah, untuk gradien garis yang sudah diketahui gambarnya seperti ini, kita tinggal ambil dua titik sembarang yang dilalui garis. Nah, ini Bu Dewi ambil titik yang ini, nah. Maaf. Bu Dewi ambil titik ini sama ini ya. Nah, berarti di situ kita tahu delta Y per delta X ya, karena rumusnya gradien adalah
delta Y per delta X. Nah, langsung saja di sini delta Y-nya adalah ini 1, 2 satuan. Delta X-nya ini 1, 2, 3, 4 satuan. Nah, jadi 2 per 4. Karena garisnya condong ke kanan, maka dia gradiennya positif. Nah, karena positif ya udah tidak perlu ditulis tanda plus depannya ya. Tinggal disederhanakan sama dengan setengah. Jadi jawabannya yang B. Lanjut kita ke nomor 9. Jika gradien garis yang melalui titik 9, A dan negatif 3,4A yaitu 2, maka nilai A-nya berapa? Oke, tinggal masukkan ke persamaan juga. Gradien garis yang melalui dua titik, rumusnya seperti tadi. Titiknya 9,A ini sebagai X1, Y1. Titik yang kedua negatif 3,4A ini sebagai X2, Y2. Maka kita masukkan ke persamaan. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M-nya masukkan 2 karena gradiennya di sini 2 sama dengan Y2-nya 4A, Y1-nya A, X2-nya negatif 3, X1-nya 9. 2 sama dengan 4A dikurangi A, 3A, negatif 3 dikurangi 9, negatif 12. Maka di sini kita tinggal kalikan silang saja, negatif 12 taruh ke sini ya. Pindah ruas, jadi 2 dikalikan negatif 12 akan sama dengan 3A. Maka di sini negatif 24 sama dengan 3A, maka jelas nilai A-nya adalah negatif 24 dibagi 3 atau sama dengan negatif 8. Nah, ini adalah nilai A. Lanjut kita ke nomor 10. Jika titik 2,1, 4,7 dan P, negatif 11 terletak pada satu garis, maka nilai P-nya berapa? Oke, ini ada dua cara, bisa dengan membuat gambarnya atau bisa juga dengan mencari gradiennya. Di sini Bu Dewi akan gunakan gradien ya, karena kalau gambar juga nggak masalah sebenarnya, tapi Bu Dewi prefer gradien aja ya, soalnya lebih enak aja, tinggal ngitung-ngitung doang ya. Nah di sini saya bagi garisnya, titiknya menjadi 3 ya, ada 3 titik di situ ya. Maka di sini 2,1 dan 4,7. Ini kita anggap X1, Y1, X2, Y2. Saya cari gradien antara dua titik ini dulu. Maka M-nya adalah Y2 min Y1 berarti 7 min 1, X2 min X1 berarti 4 min 2, atau sama dengan 6 per 2, atau sama dengan 3. Nah sekarang saya ambil titik yang pertama dan yang ketiga, berarti titiknya adalah 2,1 dan P, negatif 11. Andaikan kayak kalian ambil titik kedua dan ketiga juga fine, nggak masalah ya. Ini sebagai X1, Y1, ini X2, Y2. M-nya berarti Y2 min Y1 negatif 11 dikurangi 1 per X2 min X1 berarti P dikurangi 2. Nah M-nya ini akan sama dengan M-nya ini. Kenapa? Karena berada satu garis lurus ya, berada di dalam satu garis lurus. Maka M-nya sama, ini 3 sama dengan negatif 12 per P min 2. Nah P min 2 pindah ke ruas ini jadi perkalian ya. Diperoleh 3 dikali P dikurangi 2 sama dengan negatif 12. 3P dikurangi 6 sama dengan negatif 12. Maka 3P sama dengan negatif 12 ditambah 6 atau 3P sama dengan 6, maka nilai P-nya adalah 6 per 3 atau sama dengan 2 ya. Jadi nilai P-nya adalah 2. Jadi persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 4 dan bergradien negatif 3 adalah, oke, di sini kita mau membuat persamaan garis yang diketahui satu titik dan gradien. Maka kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Dengan titiknya 3, negatif 4, itu artinya kita anggap 3 sebagai X1,
Y-nya sebagai negatif 4 sebagai Y1. Kemudian M-nya adalah di sini negatif 3 ya. Kita masukkan ke persamaan. Y biarkan Y1 masukkan negatif 4. M-nya negatif 3, X-nya tetap X, X1-nya masukkan 3. Maka di sini jadi Y ditambah 4. Ini dikalikan 1 seperti ini. Jadi negatif 3X ditambah 9. Negatif 3X kita pindah ke ruas kiri jadi 3X plus Y. 4 kita pindah ke ruas kanan jadi minus 4. Maka kita dapatkan 3X ditambah 4. Y sama dengan 5. Nah, ini jadi persamaannya. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik A 2, negatif 3 dan bergradian setengah. Ini sama seperti yang tadi, maka diketahui satu titik ya, 2, negatif 3 dan gradian yaitu setengah. Ini sebagai X1 Y1, kita masukkan ke rumus. Y dikurangi Y1 sama dengan M X min X1. Masukkan Y dikurangi negatif 3 sama dengan M-nya setengah, X dikurangi 2. Nah, di sini Y plus 3, 2 di sini pindah aja ke ruas kiri jadi perkalian. Maka di sini dikalikan 2 sama dengan 1 kali X min 2. 2Y ditambah 6 sama dengan X min 2. Maka karena di sini kita lihat ya, semua X-nya adalah positif ya. Maka kita memindah saja 2Y-nya ke ruas kanan ya. Jadi 6 ditambah 2, X-nya biarkan, 2Y-nya jadi negatif 2Y begini. Nah, jadi 8 sama dengan X dikurangi 2Y. Nah, 8 sama dengan X dikurangi 2Y, maka jawabannya yang C. Oke, lanjut kita ke nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini, persamaan garis di atas adalah, oke, pakai rumus cepat aja ya ini ya, yang memotong sumbu X ya, angka yang berada di sumbu X di situ kita jadikan koefisiennya, maka negatif 6Y. Kemudian ini kita jadikan koefisien X dikurangi 2X sama dengan hasil kali keduanya, negatif 6 dikalikan negatif 2, maka kita peroleh negatif 6Y dikurangi 2X sama dengan 12. Nah, ini kalau kita lihat semua angkanya negatif 6, negatif 2, dan 12 itu bisa dibagi 2. Atau kita lihat di sini semua X-nya positif ya, langsung saja kita bagi dengan negatif 2. Nah, jadi negatif 6 dibagi negatif 2 jadi 3, negatif 2 dibagi negatif 2 jadi 1, jadi ini plus X sama dengan 12 dibagi negatif 2 negatif 6. Nah, berarti dijadikan satu ruas, X plus 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 14, pasangan garis berikut yang saling sejajar kecuali, maka di sini kita cari untuk garis sejajar itu memiliki gradian yang sama. Maka kita cari garis-garis yang gradiannya nggak sama ya. Kita coba yang A, Y sama dengan 2X dikurangi 1, maka jelas di sini M-nya adalah koefisien X yaitu 2. Kemudian yang kedua adalah 2X dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa ubah jadi negatif Y sama dengan negatif 2X dikurangi 2 atau Y sama dengan 2X ditambah 2. Maka di sini kita dapat M-nya sama dengan 2 juga. Maka untuk opsi A itu kedua garis memiliki M yang sama, maka sejajar. Jadi jawabannya bukan A. Kita coba yang B. Y sama dengan negatif 2 dengan Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan suatu bilangan ya, untuk garis Y sama dengan suatu bilangan, maka garis itu sejajar dengan sumbu X. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu delta Y-nya 0, maka dia gradiennya 0. Jadi ini M-nya juga sama-sama 0, maka dia sejajar juga. Untuk yang C, X dikurangi 3Y ditambah 3 sama dengan 0, maka kita ubah jadi negatif 3Y sama dengan negatif X dikurangi 3
maka Y-nya sama dengan negatif X per negatif 3 dikurangi 3 per negatif 3. Maka di sini yang jadi gradien adalah koefisien dari X, atau M-nya di sini adalah 1/3 ya, negatif 1 per negatif 3 jadi 1/3. Kemudian masih di opsi C, untuk garis yang satunya lagi adalah 3X dikurangi Y ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini bisa kita ubah jadi negatif Y sama dengan negatif 3X dikurangi 3, atau Y-nya sama dengan 3X ditambah 3. Maka di sini kita dapatkan M-nya 3. Nah, di sini kita lihat M-nya yang satu itu 1/3, yang satu 3. Maka beda. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 15. Jadi di sini diketahui ada 3 persamaan garis. Yang ditanyakan adalah garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan negatif 2X sama dengan 10. Garis yang saling tegak lurus itu M-nya atau gradiennya saling berlawanan dan berkebalikan ya. Maka di sini bisa kita cek terlebih dahulu untuk garis Y sama dengan negatif Y untuk garis Y dikurangi 2X sama dengan 10. Ini bisa kita ubah jadi Y sama dengan 2X ditambah 10. Maka dia memiliki gradien sama dengan koefisien X-nya yaitu 2. Nah, ini gradien garis ini. Maka untuk garis yang tegak lurus dengan dia, ya kita sebut saja ini M1. Untuk garis yang tegak lurus dengan dia, maka dia akan memiliki gradien, kita sebut saja M2, itu saling berlawanan dan berkebalikan dengan 2. Maka M2 nya pasti negatif 1/2 begitu ya. Jadi dari I1, I2, I3 kita cari yang gradiennya adalah negatif setengah. Nah, kita coba cek dari yang I1. Kita coba cek dari yang I1, ini adalah 2X sama dengan negatif 4Y plus 9. Di sini maka bisa kita ubah jadi 9Y. Bisa kita ubah. Di sini bisa kita ubah menjadi 4Y sama dengan negatif 2X ditambah 9, atau Y sama dengan negatif 2/4X ditambah 9/4. Maka di sini M-nya adalah ini ya. M-nya adalah ini, yaitu negatif 2/4, atau bisa disederhanakan jadi negatif setengah. Nah, ini untuk I1. Berarti I1 memang tegak lurus dengan garis Y minus 2X sama dengan 20. Kita cek untuk yang I2. Untuk yang I2 itu adalah Y sama dengan 2X dikurangi 1. Ini jelas M-nya adalah koefisien X-nya yaitu 2. Maka dia sejajar ya, bukan tegak lurus dengan garis Y minus 2X sama dengan 10. Kita coba untuk yang I3. I3 ini garisnya adalah 2Y sama dengan 5 minus X. Maka bisa kita ubah jadi 5/2 dikurangi 1/2X. Maka di sini M-nya adalah koefisien X-nya juga ya, negatif setengah. Nah, ternyata I3 ini juga punya gradien negatif setengah. Maka I1 dan I3 lah yang tegak lurus terhadap garis Y minus 2X sama dengan 10. Nah, jadi jawabannya I1 dan I3. Lanjut kita ke nomor 16. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 3X minus Y minus 5 sama dengan 0 dan melalui titik 4, negatif 1. Maka kita cari terlebih dahulu untuk garis 3X minus Y minus 5 sama dengan 0 ini M-nya berapa sih? Ya, kita bisa ubah jadi minus Y sama dengan minus 3X ditambah 5, atau Y sama dengan 3X dikurangi 5. Maka M-nya jelas ini 3. Nah, yang kita cari adalah garis yang sejajar dengan dia. Maka kita akan langsung pakai M-nya 3 ya. M-nya 3 ini kita pakai untuk garis yang akan kita buat. Nah, garis yang kita buat itu melalui juga titik 4, negatif 1. Berarti ini sebagai X1 Y1, kemudian M-nya kita pakai M-nya garis 3X min Y min 5 sama dengan 0. Nah, maka di sini kita pakai langsung rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka kita masukkan aja Y minus min 1, jadi langsung Y plus 1 seperti ini. M-nya 3 kita masukkan, X dikurangi X1 nya adalah 4 ya. Maka Y plus 1 sama dengan 3X dikurangi 12. Maka ketemu Y sama dengan 3X minus 12 dikurangi 1, atau Y sama dengan 3X dikurangi 13.
Ini jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, untuk nomor 17, persamaan garis lurus yang melalui A 2,3 dan sejajar garis 3Y sama dengan 6X plus 2. Maka kita cari terlebih dahulu gradien garis 3Y sama dengan 6X plus 2. Maka Y sama dengan 6/3X ditambah 2/3. Siapa gradiennya? Koefisien dari X. Nah, maka di sini M-nya 6/3 atau 2. Karena garis yang kita cari adalah sejajar dengan dia, maka kita pakai M-nya dia, yaitu 2. Dia garisnya melalui 2,3, maka ini kita sebut X1 Y1. Masukkan aja ke dalam rumus ya. Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi 3 sama dengan M-nya 2, X dikurangi 2. Y dikurangi 3 sama dengan 2X kurangi 4, maka di sini Y dikurangi 2X sama dengan negatif 4 ditambah 3 ya. Jadi Y dikurangi 2X sama dengan negatif 1. Maka jawabannya adalah yang B. 18. Persamaan garis yang melalui titik P negatif 1,2 dan tegak lurus dengan garis 2X minus 3Y minus 6 sama dengan 0. Oke, berarti kita cari terlebih dahulu. Untuk garis 2X minus 3Y minus 6 ini M-nya berapa ya? Kita ubah dulu jadi negatif 3Y sama dengan negatif 2X plus 6, atau Y sama dengan negatif 2 per negatif 3X ditambah 6 per negatif 3, atau Y sama dengan 2/3X dikurangi 2. Maka ini adalah gradiennya, M-nya sama dengan 2/3. Garis yang mau kita bikin itu dia tegak lurus sama garis ini, maka garis yang kita bikin itu memiliki M yang berlawanan dan berkebalikan dengan ini, maka jadi negatif 3/2. Ini akan kita pakai ya. Sedangkan di sini garisnya adalah melalui negatif 1,2, maka ini sebagai X1, ini sebagai Y1 begini. Maka kita tinggal masukkan saja ini sebagai X1 Y1, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y minus 2 sama dengan negatif 3/2 dikalikan X ditambah 1. Y min 2 dikalikan 2 yang ada di sini ya. Kemudian di ruas kanan tinggal negatif 3 dikalikan X plus 1. Kita peroleh 2Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3X dikurangi 3. Nah, ini berarti 3X kita pindah ke ruas kiri. 3X ditambah 2Y dikurangi 4 ditambah 7 ya. Ditambah 3 sama dengan 0, atau 3X ditambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Untuk nomor 19, persamaan garis yang melalui titik P 2,-2 dan tegak lurus dengan X plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Oke, caranya sama. X ditambah 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Ini kita ubah dulu jadi 3Y sama dengan negatif X dikurangi 2, maka ketemu Y-nya sama dengan negatif 1/3X dikurangi 2/3. Jadi M-nya yang mana? M-nya adalah koefisien X, negatif 1/3. Garis yang akan kita bikin itu tegak lurus sama garis ini, maka garis yang akan kita bikin itu pasti memiliki M yang berlawanan berkebalikan dengan negatif 1/3, berarti 3. Ini garis yang akan kita bikin. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya, karena dia melalui titik P 2,-2, maka ini sebagai X1, ini sebagai Y1 dengan M-nya 3. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Y dikurangi negatif 2 ya, jadi plus 2. M-nya 3, X dikurangi 2. Y plus 2 sama dengan 3X min 6. Nah, maka di sini Y-nya adalah 3X dikurangi 6 dikurangi 2, atau Y sama dengan 3X dikurangi 8. Jadi jawabannya yang D.
Lanjut ke nomor 20, persamaan garis P. Oke, garis P di situ dia melalui negatif 9,0. Garis P tegak lurus dengan garis yang ini ya. Nah, garis yang ini kita tahu M-nya kan ya. Delta Y per delta X. Delta Y-nya 3, delta X-nya 9. Condong ke kanan berarti positif, berarti M-nya 1 per 3. Nah, berarti M-nya P karena dia tegak lurus di sini, maka dia berlawanan dan berkebalikan dengan sepertiga ini. Jadi negatif 3. Masukkan saja. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Y dikurangi 0 sama dengan M-nya negatif 3. X dikurangi negatif 9, jadi plus 9. Y sama dengan negatif 3X dikurangi 27. Nah ini kalau kita pindah ke ruas kiri, negatif 3x nya jadi 3x plus y ditambah 27 sama dengan 0. Nah jadi jawabannya adalah A. Ya, jadi seperti itu anak-anak ya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam belajar, bisa memudahkan kalian dalam belajar. Disiapkan sebaik mungkin untuk ulangan. Oke? Terima kasih. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.